Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Han Chulho pergi ke tempat itu dan melihat Tuan Han yang sudah meninggal. Dia mengambil ponsel dan memeriksa mobilnya. Di dunia nyata, Tuan Oh yang sedang duduk tiba-tiba tersadar. Ia keluar dan mencari Yunju. Tiba-tiba seperti ingatan Tuan Han masuk ke kepalanya saat menjambak dan menembak Yunju. Ia pun langsung pergi bersama Subong untuk mencari Yunju. Mereka bertanya kepada penjaga tentang Yunju. Penjaga itu mengatakan kalau Yunju sudah dibawa ke rumah sakit. Mereka pun langsung pergi ke rumah sakit. Setelah sampai, mereka bertanya ke perawat. Perawat itu mengatakan, apakah kalian Walioh Yunju? Mereka langsung mengatakan iya, dan bertanya di mana Yunju. Perawat itu kebingungan menjelaskan. Flashback, Kang Kol sedang menunggu Yunju di depan ruang operasi. Dokter keluar dan mengatakan kalau operasinya berjalan lancar, tetapi karena telah kehilangan banyak darah kemungkinan Yunju tidak akan selamat. Kang Kol pun masuk ke ruangan Yunju. Polisi menanyakan perawat di mana mereka, karena mereka adalah korban tembak. Jadi ia ingin menanyakan kejadiannya. Perawat itu mengantarkan polisi ke ruangan Yunju, tetapi Yunju dan Kang Kol sudah tidak ada. Subong kaget mendengar cerita perawat itu. Malamnya, Kang Kol pergi ke rumah Tuan Oh. Tuan Oh langsung menanyakan keberadaan Yunju. Kang Kol mengatakan kalau dia membawanya ke dunia webtoon. Tuan Oh pun bertanya, kenapa dia membawanya ke sana? Dokter mengatakan kalau dia tidak akan selamat, dan yang terjadi di sini, aku tidak bisa merubahnya. Dia sudah dirawat selama 3 hari, dan mereka mengatakan hal yang sama. Jadi, aku membawanya ke Pantause karena aku tidak bisa menjelaskan kejadiannya. Lalu, bagaimana kondisi Yunju sekarang? Tanya Tuan Oh. Kang Chol menjawab kalau Yunju sudah meninggal. Tuan Oh pun langsung lemas mendengarnya. Besoknya, Tuan Oh dirawat di rumah sakit. Ingatan Tuan Han kembali datang kepada Tuan Oh. Ia mengingat bagaimana ia menembak Yunju. Ia merasa bersalah dan pergi lewat tangga darurat. Kang Chol melihatnya dan mengikuti. Tuan Han pergi ke atap dan hendak melompat, lalu Kang Chol langsung menariknya. Kang Kul pun bertanya, ada apa dengan Tuan Oh? Ia menjawab, kalau dialah yang membunuh Yunju. Aku mengingatnya. Akulah yang menembak Yunju. Kang Chol mengatakan kalau pembunuh itu yang melakukannya, jadi sadarlah karena hanya kau yang bisa menyelamatkan Yunju. Tuan Oh bingung, tetapi dia sudah meninggal. Kang Chol mengatakan kalau ia adalah karakter komik, karena itulah ia tertembak dan meninggal di sana. Saat dia menjadi karakter komik, maka ia juga bisa diselamatkan. Seperti dia dahulu, jelas Kang Chol. Tetapi dia tidak bisa menggambar lagi karena komputernya sudah rusak. Pasti komputer itu ada di suatu tempat, jawab Kang Chol. Tuan Oh pun ingat kalau ia menggambar komputer dan menaruhnya di bagasi. Kang Chol mengatakan kalau polisi tidak menemukan apapun di tempat kejadian. Kalau begitu, pasti ada di Han Chulho. Di kantor Han Chulho sedang bertanya tentang komputer itu kepada pegawainya. Ia pun kebingungan, kenapa Tuan Han menyimpan ini bukannya senjata. Kang Chol pergi ke ruangan Han Chulho dan akan mengambil komputernya. Tiba-tiba dari belakang bahunya dipukul dan ada tertusuk jarum. Lalu obat masuk ke tubuhnya dan Kang Chol jatuh tidak sadarkan diri. Jaksa Han membawa Kang Chol ke sebuah gudang dan mengikatnya. Jaksa Han bercerita kalau ia mendapat obat itu dari tablet ini. Ia pun menunjukkan caranya ke Kang Chol. Kang Chol kaget karena Jaksa Han bisa menemukan caranya. Jaksa Han yang penasaran mulai bertanya tentang tablet itu. Lalu ia mulai memukuli Kang Chol. Kau harus membawa benda itu ke rumah sakit, jawab Kang Chol. Kenapa harus ke rumah sakit? Kata Jaksa Han. Di dunia nyata, Subong menunggu Kang Chol. Tiba-tiba episode baru komik W di-upload. Dia pun membacanya. Subong ambil dan jaga benda itu. Sekarang, siap Kang Chol. Lalu muncul tulisan bersambung. Subong yang membaca webtoon itu langsung masuk dan memberitahu Tuan Oh. Flashback, Kang Chol memberitahu Jaksa Han kalau ia harus menyelamatkan seseorang dengan tablet itu. Jadi, dia harus membawa tablet itu ke rumah sakit di ruangan nomor 801. Jaksa Han tidak percaya. Kang Chol menjelaskan bahwa Yunju sudah meninggal dan dia bisa menghidupkannya lagi dengan tablet itu.
Bukan kan kau lihat sendiri kemampuan tablet itu, jawab Kang Chol. Jaksa Han menyuruh anak buahnya untuk memeriksa Yonju di Pantaus. Mereka mengatakan kalau Yonju memang sudah meninggal. Jaksa Han yang penasaran pun pergi ke rumah sakit, seperti yang dikatakan Kang Chol. Kang Chol mengira sudah 30 menit dan Jaksa Han pasti sudah sampai, tiba-tiba ia pun menghilang. Kang Chol di dunia nyata dan memanggil Jaksa Han. Jaksa Han sampai di kamar 801 dan mengira ia dibohongi. Lalu tiba-tiba suasananya berubah dan Jaksa Han membalikan badan dan melihat Tuan Oh. Subong yang melihat Jaksa Han langsung mendorong dan mengambil tabletnya. Tiba-tiba, Jaksa Han menghilang lagi. Tuan Oh pun langsung mulai menggambar. Dua orang pekerja melihat Kang Chol dan menolongnya. Di dunia webtoon, Yonju membuka matanya dan melihat Doyun sedang menelpon. Doyun yang melihat Yonju sadar langsung memanggil perawat. Lalu muncul tulisan bersambung. Di dunia nyata, Subong sedang mencari Kang Chol. Lalu Yonju menelponnya dan bertanya apa yang terjadi. Subong tidak percaya, Yonju selamat dan menanyakan keberadaannya. Yonju menjawab kalau dia di hotel. Lalu Yonju membaca webtoon dan melihat Kang Chol disiksa. Yonju pun keluar untuk menunggu Subong. Ia melihat Sohee dan bingung. Tiba-tiba muncul tulisan episode terakhir.